Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah malam ini kembali bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Thabatu Aqidatis Salaf karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Kita masuk poin ke berapa sekarang? Berapa? Halaman berapa? 30? 33? 33. Oh. Poin ke-8 ya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, sebab yang ke-8 dari sebab-sebab teguhnya akidah salaf. Enggak gonjang-ganjing, ya, enggak plin-plan. Akidah yang mapan, akidah yang kokoh, yang teguh, tegar, tegap. Sebab ke-8 adalah qala hafizahullah min asbabi tsabatihim, di antara sebab keteguhan mereka alal haqqi wastiqamatihim alaihi, di atas al-haq dan keistiqomahan mereka padanya, tawasutuhum rahimahumullahu wa'tidaluhum, adalah tawasudnya mereka. Tawasud itu pertengahan, wa'tidaluhum, dan i'tidal mereka, sama i'tidal juga pertengahan. Adil itu pertengahan, tidak condong, tidak berat sebelah. Jadi mereka adalah umat yang wasato, pertengahan, yang terbaik. Yang terbaik itu pasti yang pertengahan, dan bahasa sekarang disebut dengan moderat. Mereka lah orang yang paling moderat. Semua orang mengklaim dirinya sebagai paling moderat. Setiap kelompok juga merasa sebagai kelompok yang paling moderat. Tapi apakah benar perasaan mereka, pengakuan mereka? Maka moderat itu sebuah kata yang diklaim oleh semuanya, tapi sebenarnya yang paling tahu tentang kemoderatan itu sendiri adalah yang Maha Tahu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka moderat adalah apa yang moderat kata Allah, ya, bukan menurut manusia, karena manusia itu punya akal beda-beda. Manusia itu pikirannya beda-beda. Semua merasa paling benar, semua merasa paling moderat, tapi kenyataannya tidak demikian. Yang tahu mana yang paling benar dan mana yang paling moderat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menetapkan, Allah yang menentukan siapa yang paling moderat. Nah, kenyataannya yang paling moderat adalah akidah salaf. Orang-orang yang berpegang dengan akidah salaf, itulah yang paling moderat, dan ini berdasarkan apa? Petunjuk dari Allah. Inilah pernyataan Allah taala. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, merekalah orang-orang yang berpegang teguh dengan pertengahan, tawasud, i'tidal, moderat. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, pertengahan, yang moderat. Jadi kalian itu siapa? Pertama ayat ini turun, kalian adalah Rasul dengan para sahabat. Mereka lah orang yang paling moderat, dan ini penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian adalah umat yang paling moderat, kalian yang pertengahan. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang moderat juga ikuti mereka. Ya, kalau menyelisih mereka berarti enggak moderat. Menyelisih Rasul dan para sahabat berarti apa? Menyimpang dari pertengahan, menyimpang dari jalan tengah. Ai syuhudan udulan. Jadi Allah menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang pertama, sebagai saksi-saksi yang adil. Wasat itu pertengahan, wasat itu juga bermakna yang terbaik. Mereka lah saksi-saksi yang terbaik, yang paling adil, yang paling terpercaya. Fakanu wasatan la ghuluwa wala jafaa. Mereka adalah pertengahan. Pertengahan itu berarti artinya apa? Tidak gulu, tidak jafa. Tidak berlebihan, tidak kurang.
tidak ekstrim. Ya, selain itu adalah ekstremis. Makanya dulu Belanda sering bilang apa? Pahlawan. Orang-orang yang ingin memerdekakan bangsa ini disebut sebagai apa? Ekstremis. Karena Belanda merasa apa? Moderat. Lihat, penjajah merasa moderat. Apa betul penjajah moderat? Itulah perasaan. Penjajah kok moderat. Jadi menganggap orang-orang yang ingin memerdekakan negerinya disebut sebagai apa? Ekstrim. Melampaui batas. Itu makna ekstrim. Kalau es krim beda ya. Ekstrim bukan es krim. Ekstrim, mereka orang yang melampaui batas. Ini nakut-nakuti orang, jangan ikuti ekstrim ini, ekstremis. Ekstremis mau dibantai, mau dipenjara, mau disiksa dan sebagainya. Nah, orang takut. Biar apa? Biar Indonesia nggak merdeka. Betul, akhirnya 3,5 abad terlena dalam penjajahan, masya Allah. Karena apa? Dituduh sebagai ekstremis. Orang-orang yang berusaha merdeka disebut ekstremis. Nah, begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama nasibnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang ingin membebaskan manusia dari perbudakan makhluk. Ingin mengajak manusia bebas dari diperbudak makhluk. Kalau ini dulu diperbudak Belanda, diperbudak Jepang, diperbudak Portugis dan sebagainya. Ingin merdeka dari itu disebut ekstremis. Maka Ahlus Sunnah demikian juga. Mereka yang ingin membebaskan manusia dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu artinya apa? Diperbudak makhluk. Makhluk kok disembah? Berarti kita menghamba kepada makhluk, diperbudak oleh makhluk. Ahlus Sunnah ingin memerdekakan orang dari perbudakan itu. Dan tidak ada kemerdekaan yang lebih tinggi daripada merdeka dari apa? Perbudakan terhadap makhluk. Penyembahan kepada makhluk itu hakikat dari penjajahan yang paling kejam. Ya. Penjajahan yang paling kejam adalah ketika orang diperbudak oleh orang. Orang mau menyembah makhluk gitu. Bukan cuma orang, pokoknya kadang menyembah benda, hewan disembah. Ini orang yang paling terkekang sebenarnya. Mereka tidak merdeka. Maka orang yang paling merdeka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli tauhid, yang mereka hanya diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya hamba Allah, tidak menjadi hamba yang lain. Tidak menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba dolar, tidak menjadi hamba khomisah, khomilah, ini nama-nama pakaian mahal saat itu. Tidak menjadi hamba fashion, tidak menjadi hamba mode, tidak menjadi hamba popularitas dan sebagainya. Tapi mereka hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling merdeka. Makanya setiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan, ternyata belum tentu merdeka. Masih terkekang nafsu kita, hati kita ya. Hati kita masih dijajah oleh setan. Masih dijajah oleh nafsu, dijajah oleh dunia, karena dunia itu menipu. Jadi orang-orang yang berusaha memerdekakan manusia dari segala bentuk perbudakan itu sekarang dibilang ekstremis. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyerukan dakwah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada manhaj Rasul, yang wasat itu, yang Allah sudah vonis sebagai wasato, itu disebut sebagai ekstremis hari ini. Maka jangan heran, wong Rasul saja dibilang ekstremis. Rasul saja yang dibilang oleh Allah wasato, orang-orang bilang apa? Ekstremis. Rasul itu disebut melampaui batas. Rasul itu disebut berbagai macam tuduhan. Orang gila kan ekstrim. Orang kan wajarnya segini, ya itu melampaui batas, kelewat gitu, gila. Disebut sebagai tukang sihir. Orang tukang sihir itu ekstrim. Begitu mereka menuduh Rasulullah SAW. Maka nggak heran juga kalau kemudian pengikut Rasul pun dituduh demikian. Ya pasti, ya setiap saat pasti ada aral, ada rintangan, ada tantangan, ada musuh. Ya Allah memang sengaja menjadikan bagi Rasul dan juga pengikutnya musuh-musuh yang menjadi alat uji. Apakah kita berhasil menghadapi musuh-musuh tersebut atau justru kalah dan kemudian malah balik arah, apalagi menjadi antek-anteknya musuh, wal'iyadzubillah. Dan itu yang terjadi dulu di Indonesia ini. Yang dituduh ekstremis mungkin gak kuat, malah menjadi anteknya Belanda, ya, menjadi anteknya musuh. Naudzubillah min dzalik. Maka manusia begitu dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala. Ada yang gak berhasil merdeka, malah menjadi budaknya setan, menjadi anteknya setan, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi merekalah yang disebut oleh Allah sebagai manusia-manusia wasato, Rasul dengan para sahabat. Itulah ummatan wasato, umat-umat yang moderat, umat yang moderat, orang-orang yang moderat. Wala ifroto wala tafrid, tidak berlebihan, tidak kurang.
wala ziyadata wala nuqsan, tidak lebih tidak kurang. Itu semuanya kata-kata yang memperjelas makna wasat, moderat. Wa tawassutuhum huwa luzumuhum lil haq, dan pertengahan mereka atau moderatnya mereka itu adalah apa? Bentuknya berupa apa? Luzumuhum lil haq, mereka menetapi kebenaran. Kalau orang menetapi kebenaran yang datang dari Allah, otomatis menjadi ahli wasat. Otomatis menjadi apa? Ahli moderat. Kalau orang menyimpang dari al-haq, pasti menjadi ekstrim. Entah ekstrim kanan atau ekstrim kiri dulu istilah di Indonesia itu. Atau ekstrim ke atas atau ekstrim ke bawah. Pokoknya berlebihan atau meremehkan. Meremehkan juga ekstrim. Segala sesuatu yang tidak pada ukurannya itu ekstrim. Makanya suhu udara yang terlalu dingin itu ke bawah, berarti itu ekstrim. Terlalu panas juga ekstrim. Jadi segala yang tidak pertengahan itu namanya ekstrim. Orang Arab kalau menyebut cuaca di Indonesia itu mu'tadil. Mu'tadil itu pertengahan, moderat. Kalau di Arab sana ekstrim, panasnya kadang sampai 50 derajat Celcius, dinginnya kadang sampai hampir 0 atau bahkan minus sebagian tempat di Arab. Ada yang sampai minus. Jadi ekstrim itu namanya. Di Indonesia nggak sampai. Moderat, mu'tadil itu cuaca ya. Cuaca iklim di Indonesia apa? Moderat. Orangnya gimana orangnya? Ya, ngaku moderat ya, ngaku. Banyak yang ngaku. Jadi menetapi kebenaran itulah yang membuat mereka apa? Menjadi moderat. Jadi kata moderat ini mahal ya, Masya Allah, diperebutkan. Seperti gadis cantik jelita dulu, seperti Laila ya, Majnun Laila. Orang gila karena mengejar Laila. Jadi moderat tuh kayak gitu. Jadi kata yang sangat diperebutkan oleh manusia. Semua mengaku moderat. Coba tanya siapapun. Makanya sampai gerakan pemerintah ada namanya moderasi. Ya, moderasi agama. Agama dibikin moderat. Yaitu versi mereka. Apakah betul itu versi Allah? Allah yang lebih tahu. Antum bisa pelajari. Makanya kalau kita tahu moderat yang paling moderat itu versi Allah tentu saja. Allah yang paling tahu moderat itu seperti apa. Kita nggak akan ketemu moderat yang hakiki kalau nggak belajar bagaimana moderat menurut Allah Ta'ala. Kalau cuma versi manusia, manusia punya versi masing-masing. Versi Indonesia beda lagi sama versi Malaysia, beda lagi versi Brunei Darussalam ya. Jadi masing-masing orang punya versi tentang moderat itu. Moderasi, upaya untuk memoderatkan sesuatu, itu semua punya versi. Makanya ya dakwah sunnah justru ya, dakwah sunnah, dakwah yang ingin mengembalikan manusia kepada moderat ini, yang dibawa Rasul SAW dibilang sebagai dakwah radikal misalnya. Itu kan keluar dari moderat, radikal, ekstrim. Ya, ingin dimoderasi biar tidak ekstrim, luar biasa. Nah itulah upaya manusia ingin menjegal dakwah Rasulullah SAW, dakwah langit ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wastiqamatuhum wa thabatuhum alaihi. Jadi mereka melazimi kebenaran, istiqomah di atas kebenaran dan tegar di atas kebenaran. Wa mujanabatihim lituruki al-munharifah. Kemudian mereka menjauh dari jalan-jalan yang menyimpang. Jalan moderat cuma satu. Shiratal mustaqim itu cuma satu. Sementara jalan sesat yang menyimpang itu banyak sekali. Di kanan kiri jalan lurus itu banyak sekali jalan yang menyimpang. Maka hati-hati dan waspada, kesesatan itu lebih banyak. Contoh, Nabi membuat perbandingan, umat Islam terpecah menjadi 73, yang benar 1. 1 banding 72 itu Masya Allah luar biasa. Maka kalau kita tidak hati-hati, kita tidak belajar, sulit untuk bisa menetapi kebenaran. Sulit sekali. Apalagi di akhir zaman. Itu 72, itu aliran yang besarnya gitu, cabang-cabangnya masih banyak lagi, ribuan. Jadi asal kita tidak tahu kebenaran, pasti akan ikut kesesatan. Itu otomatis ya. Manusia tidak mau belajar, pasti akan mengikuti kesesatan. Ini sangat berbahaya. Kemudian sawaun kana makana minha ma'ilan ilal gulu. Jadi jalan-jalan menyimpang itu sama apakah dia ke atas ya, gulu, berlebihan, au ilal jafa, atau meremehkan ke bawah, berarti malas, meremehkan, kurang, dan seterusnya.
Fatawassatu, maka mereka wasat pertengahan, fil haqqi, di dalam kebenaran, wastaqamu alaihi, dan istiqomah padanya, wathabatu alaihi, dan kokoh tegar teguh di atasnya, bitathbitillah, tentu saja dengan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fakana hada sababan aziman, maka inilah yang menjadi sebab yang agung, min asbabi thabatihim, di antara sebab-sebab keteguhan mereka. Wa khiyarul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. La tafritoha wala ifratuha, bukan yang berlebihan dan bukan yang meremehkan dan bukan yang berlebihan. Wa kullama kanal insanu mutawassiton, semakin manusia itu berada di tengah, mu'tadilan, adil, pertengahan, insaf, juga ini kata yang sama ya. Wasat, adil, i'tidal, insaf. Bahasa Indonesia ada insaf. Orang insaf itu apa? Insaf itu sadar gitu. Sadar itu artinya berada pada kebenaran. Insaf, pertengahan. Jadi mereka semakin berada di tengah, kana ahra bil haqqi wa aula bihi, maka merekalah yang paling layak dengan al-haq dan lebih utama untuk berada di atas kebenaran. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna dinallahi bainal ghali wal muqassir, agama Allah, sungguh agama Allah itu di antara orang yang berlebihan dan orang yang meremehkan. Fa'alaikum bin numraqatil waswusta, maka wajib atas kalian untuk berada di tengah. Fa inna biha yahlaku al-muqassir wa ilaiha yarji'ul ghali, karena dengannya orang yang kurang itu akan menjadi benar, menjadi pertengahan, dan kepadanya orang yang hulu kembali. Jadi intinya tetaplah berada di tengah, karena agama Allah itu di tengah antara orang yang berlebihan dan meremehkan. Dan itu benar-benar tidak boleh dikembalikan kepada akal semata ya. Karena kebanyakan orang mengembalikan moderat itu kepada akal, kepada pikiran, kepada perasaan. Tapi ini semuanya harus dikembalikan kepada dalil, kepada bukti. Terutama kalau praktek nyatanya lihat Rasul dan para sahabat. Itulah manusia-manusia yang sudah membuktikan seperti apa menjadi orang moderat, seperti apa menjadi orang yang beragama dengan tepat. Jadi jangan merasa kita lebih moderat daripada sahabat, itu udah kesesatan itu. Itu ekstrim sudah itu. Kalau kita merasa lebih baik daripada sahabat itu ekstrim. Ya. Yang betul sahabatlah yang paling moderat di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassut la yakunu abadan illa biluzumil haqqi. Jadi pertengahan itu tidak akan terjadi selamanya kecuali dengan menetapi kebenaran. Ya, kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada tambahan di dalamnya serta tidak ada pengurangan darinya. Faman kana kadzalik, maka siapa yang seperti itu, kana aula bil haqqi, berarti dialah orang yang paling layak mendapatkan kebenaran, paling utama bersama kebenaran. Wa ba'ada minal inhiraf, dan paling jauh dari penyimpangan. Wa haqqa bis sabati was salamati, dan paling berhak untuk teguh dan selamat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-qasda tablughu, pertengahanlah, maka kalian akan sampai. Jadi jangan, kalau ini dalam urusan safar misalnya, dalam perjalanan nggak usah ngebut, nggak usah buru-buru, nanti kesandung, nanti kepleset, nanti malah kecemplung jurang. Jangan terlalu lambat juga, nggak sampai-sampai, tapi pertengahan ya, pertengahan. Jadi penting ya, dalam segala hal pertengahan itu yang terbaik. Kalian akan sampai pada tujuan. Dalam beragama apalagi paling penting ya. Dalam urusan apapun kita pertengahan. Maka yang paling penting adalah dalam urusan agama. Dalam ibadah kita pertengahan, dalam berilmu, dalam belajar kita pertengahan, dalam beramal kita pertengahan, semuanya diupayakan yang paling tengah. Dan tidak bisa pertengahan kecuali mengikuti dalil. Tidak bisa pertengahan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dulu ada ahli ibadah di zaman Rasul, Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma. Begitu semangatnya ibadah, sholat malam sepanjang malam, tiap malam, saum tiap hari.
Ini bagi Rasul berlebihan. Sampai Rasul kemudian membimbing ya. Aku saum dan aku juga tidur. Ya, aku saum dan aku juga berbuka. Aku sholat dan aku tidur. Itulah pertengahan. Itulah Rasulullah SAW senantiasa memberikan bimbingan yang terbaik. Termasuk 3 orang yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang ibadahnya. Gak ketemu Rasul, dijawab oleh istrinya, Rasul beribadah begini. Kemudian mereka merasa apa? Kurang, sangat kurang. Akhirnya ditambah, tapi nambahnya kelewat, berlebihan. Aku mau saum terus, aku mau sholat malam terus, aku mau ibadah terus, gak mau nikah. Ini kelewat semua. Itulah gulu, berlebihan. Makanya gulu itu bahaya. Dan Rasul berulang kali mengingatkan tentang bahaya ekstrim atau gulu. Iyyakum wal gulu. Hati-hati kalian dari gulu. Fa inna ahlaka man kana qablakumul gulu. Sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah gulu, berlebihan. Jadi itulah agama kita ya, agama yang wasat, pertengahan. Dan jangan menafsirkan wasat dengan otak kita. Hati-hati, ini sering harus kita ingatkan ya, kita ulang-ulang. Karena orang merasa ajaran sunnah ini disebut ekstrim, karena mereka melihat dengan kacamata otak mereka gitu loh. Jadi jangan, hati-hati, jangan pakai otaknya sendiri melihat ekstrim atau tidak ekstrim, moderat atau tidak moderat. Itu bukan dengan akal, tapi dengan apa? Wahyu, dengan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan fakta dan data yang ada, bukan dengan kesimpulan-kesimpulan pribadi yang dangkal, tidak, tapi dengan apa? Fakta, sejarah, ya, sirah nabawiyah. Kita lihat sirah Nabi itu gambaran kehidupan pribadi yang paling moderat. Nggak ada yang lebih moderat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau dalam skala global atau skala komunal ya, atau apa namanya, kelompok, maka tidak ada umat yang lebih moderat daripada sahabat radhiyallahu anhum. Maka kalau kita semuanya ingin membangun sebuah bangsa, membangun sebuah peradaban, tidak bisa lebih moderat daripada apa yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ingin menjadi manusia mulia, ingin menjadi manusia hebat, nggak ada jalan kecuali apa? Mencontoh sahabat radhiyallahu anhum. Itu cara paling moderat. Itulah generasi paling moderat. Itulah generasi paling istimewa, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat maupun hadis yang menunjukkan hal itu. Jadi jangan merasa paling moderat. Jangan hanya pakai perasaan. Jangan hanya ngaku-ngaku, tapi buktikan fakta dan data ada. Ya, jadi inilah ilmiah. Inilah agama ilmiah. Jadi sesuatu itu kalau nggak ilmiah itu nggak bisa diterima ya. Akal sehat nggak bisa menerima sesuatu yang hanya produk akal tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta, nggak bisa. Hanya kesimpulan-kesimpulan akal, nggak bisa. Mau akal siapa yang jadi standar? Nggak bisa. Ya, standar itu harus jelas. Mana standar kebenaran? Mana bukti bahwasanya sesuatu itu paling moderat? Tentu buktinya ada yang paling tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menurunkan bukti-buktinya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan praktek yang nyata dari kehidupan Rasul bersama sahabat. Itulah kehidupan moderat ya. Tidak ada moderat kecuali kembali ke sana. Siapa yang menyelisih mereka pasti ekstrim, entah berlebihan, entah kurang. Itu hanya 2 kemungkinan ya, dan mereka banyak sekali jalannya. Tapi kesimpulannya 2, berlebihan atau kurang. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasul juga bersabda, alaikum hadiyan qasidan, atas kalian petunjuk yang pertengahan. Fa innahu man yushaddad dina, karena sungguhnya siapa yang berlebihan dalam beragama, ya, terlalu berlebihan dalam menjalankan agama, yaghlibuhu, maka dia akan terkalahkan. Dia enggak akan kuat, ya. Jangan berlebihan, diukur kemampuan. Bertahap, kalau mau tinggi naik maka bertahap. Bisa ibadah ditingkatkan terus bisa. Tapi jangan melompat gitu, langsung nanti jatuhnya sakit ya. Kalau lompatnya ketinggian jatuhnya sakit. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, fadinullahi bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah itu diantara berlebihan dan meremehkan. Wa khairun nasi annamtul ausat. Manusia terbaik adalah mode pertengahan. Jadi modenya mode apa? Mode pertengahan. Bukan mode siang, mode malam ya. Mode pertengahan. Itu manusia terbaik. Alladzina irtafa'u an taksiri al-mufritin, yang mereka
naik tinggi dari kekurangannya orang-orang yang ekstrim, mufarritin ya, mufarritin itu yang ekstrim ke bawah, maksudnya yang meremehkan. Walam yalhaqu bihuluwil mu'tadin, dan tidak menyusul hulunya orang yang melampaui batas. Nah, itulah orang yang namtul ausat tadi, mode pertengahan. Wa qad ja'alallahu subhanahu hadhil ummah wasata. Allah sudah menjadikan umat ini sebagai umat wasat. Maka umat Islam secara umum itu pertengahan di antara umat-umat sebelumnya. Ajaran Islam ini banyak sekali ya, pertengahan antara Yahud dan Nasara banyak. Misal ya, dalam masalah najis, itu Yahud dulu kalau ada najis nempel di sarung misalnya, itu sarungnya harus digunting. Jadi kalau najis itu di sarung, dibolong, gimana tuh sarungnya jadi? Masih bisa dipakai nggak tuh? Bolong. Celana dibolong, digunting, najisnya dibuang. Itu dulu Yahud begitu. Kalau Nasara najis nggak masalah, nggak apa-apa. Islam pertengahan. Ajaran Islam najis itu najis dibuang, tapi caranya apa? Dicuci, nggak usah dibolong, nggak usah dibuang. Itulah pertengahan. Itu contoh saja, dan itu banyak sekali dalam masalah fikih, dalam masalah akidah banyak. Dalam masalah akidah misalnya, orang Yahud menganggap Isa ibnu Maryam anak zina. Orang Nasara bilang anak Tuhan. Islam bilang apa? Ya anak Maryam, tapi dia Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, pertengahan. Ini contoh dalam masalah akidah itu banyak ya. Dalam masalah akidah yang lain banyak sekali. Bisa antum rujuk dalam pembahasan khusus tentang umat pertengahan ya. Islam ini adalah agama pertengahan. Jadi Islam agama pertengahan. Demikian juga ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan dalam berbagai masalah akidah, dalam masalah fikih juga. Masalah akidah itu banyak ya, masalah keimanan misalnya antara murji'ah dan khawarij. Dalam masalah asma wa sifat antara ahlu ta'til dan ahlu tasbih atau tamthil. Dalam masalah sahabat antara syiah dengan nasibiyah. Antara masalah takdir antara qadariyah dengan jabariyah dan lain sebagainya. Nah, itulah wasaton namanya, pertengahan. Jadi jadilah umat yang pertengahan, dan itu tentu dengan ilmu, dengan belajar. Ya, jangan hanya mengaku sebagai pertengahan tapi nggak punya ilmu. Itu ditipu setan itu namanya ya. Hanya merasa benar tapi ternyata nggak punya ilmu. Kemudian wahyal khiyar al-adl, dan dia adalah umat yang terbaik dan adil. Adil itu maknanya banyak dalam bahasa Arab ya. Bisa bermakna terbaik, bisa juga bermakna istiqomah, adil. Bisa juga adil artinya tidak dolim ya. Itu adil. Itulah mereka, umat Islam, umat terbaik, terutama sahabat. Karena yang terbaik dari umat Islam ini adalah generasi pertama, dan itu pernyataan resmi dari Rasulullah SAW. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku generasiku. Dan bahkan Nabi pernah menyebutkan khairun nasi, sebaik-baik manusia. Jadi total sampai nabi-nabi sebelumnya juga, yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad yang di generasi Nabi Muhammad SAW. Itu pernyataan dari Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin ada umat yang lebih baik daripada generasi sahabat radhiyallahu anhum. Wada'adlu litawasutihim baina tarafainil madmumaini, karena mereka pertengahan di antara dua ujung yang tercela, dua ekstrim yang tercela. Wal adlu wal wasat, dan adil itu adalah wasat baina tarafai al-jawr wa tafrid, antara dua ujung yang melampaui batas dan meremehkan. Wal afat, dan kerusakan, innama tatatarraku ilal atrof, itu terjadi pada ujung-ujung. Kerusakan itu dimulai dari ujung-ujung. Wal ausat muhammayah, sementara pertengahan itu terlindungi bi atrofiha, dengan ujung-ujungnya atau tepi-tepinya. Fa khiyarul umuri ausatuha, maka sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Ini perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan silakan bisa dicek ya, dalam urusan apapun ya, menyikapi polemik yang ada di tengah masyarakat, masalah politik, masalah agama ya, banyak sekali masalah agama. Misalnya masalah keyakinan tentang Nabi Khidir, bagaimana keyakinan tentang masalah
tawasul bagaimana, syafaat bagaimana, itu semuanya ada, ajaran wasatnya ada. Banyak orang yang melampaui batas, banyak yang meremehkan. Dalam masalah melihat Allah misalnya, Ahlus Sunnah pertengahan, ada yang menganggap Allah bisa dilihat di dunia, nah, itu orang mutasawwifah bilang begitu. Ada yang menganggap Allah nggak bisa dilihat dimanapun, dunia akhirat nggak kelihatan, itu Jahmiyah. Ahlus Sunnah pertengahan, dan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Allah itu bisa dilihat tapi nanti di hari kiamat, nanti di akhirat, nanti di surga. Sekarang nggak mungkin dilihat. Nah, itulah pertengahan. Jadi banyak sekali ya ajaran Islam ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan tentang pertengahan dalam segala perkara. Maka jadilah orang yang ahli pertengahan dengan terus menuntut ilmu yang benar dan meyakininya serta mengamalkannya. Kemudian yang ke-9. Cukup nggak waktunya nih, panjang. Yang ke-9, min asbabi thabatihim, di antara sebab keteguhan mereka di atas kebenaran dan keselamatan mereka dari penyimpangan dan perubahan adalah ada mutaqdimihim liuqulihim wa adwaqihim. Mereka tidak mendahulukan akal mereka dan perasaan mereka. Ini masalah penting ini. Kebanyakan orang sesat karena apa? Merasa cerdas, sampai lebih cerdas daripada Quran dan Sunnah, sampai lebih cerdas daripada Allah dan Rasulnya. Itulah kesesatan nyata, dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Ayat sudah jelas-jelas mengatakan A, dia bisa melintir. Enggak, maksudnya begini, dirubah jadi B. Dengan akal, dengan perasaan. Dan itu banyak sekali kesesatan gara-gara itu ya. Makanya akidah salaf ini selalu benar, tegar di atas kebenaran, karena mereka tidak mengandalkan akal. Mereka tidak melebihkan akal daripada wahyu. Mereka tidak mendahulukan perasaan daripada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alama jaa fil kitabi was sunnah. Jadi mereka tidak mendahulukan akal dan perasaan daripada apa yang datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wa hadza amrun aidan sabaqat al-isyarah ila janibin minha, dan perkara ini sudah disebutkan juga isyarat kepadanya sebagian. Wa angkulu huna kalaman, dan aku akan menukilkan di sini sebuah perkataan yang sangat bagus dari Abu Al-Mudaffar As-Sam'ani, salah satu ulama Syafi'iyah. Naqalahu anhu At-Taimi, dinukil oleh At-Taimi di dalam kitabnya Al-Hujjah, dan kemudian juga dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sawa'iq, yaitu Sawa'iqul Mursalah, ya, kitab bantahan terhadap Jahmiyah. Wa huwa kalamun 'azimun, ini adalah ucapan yang agung, matinun, kokoh, fi hadzal bab, dalam bab ini. Beliau mengatakan rahimahullah, wa kana sababu fi ittifaqi ahli hadithi, sebab yang menyebabkan ahli hadis itu bersepakat, enggak berselisih. Ahli hadis itu bersatu sepanjang zaman. Ahli hadis itu akidahnya satu sepanjang zaman tuh. Itu hebatnya ahli hadis. Kalau ahli fikih belum. Ahli tafsir juga belum tentu. Ahli hadis ini luar biasa. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan mereka bersepakat? Anahum akhaduddin minal kitabi was sunnati, karena mereka mengambil agama dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa tariqin naqal, dan jalan penukilan melalui sanad, ya, jadi bisa dibuktikan kebenarannya. Fa aurathahum al-ittifaq wal ikhtilaf, sehingga mewariskan kepada mereka kesepakatan dan persatuan. Wa ahlul bid'ah, sementara ahli bid'ah akhaduddin min uqulihim, mereka mengambil agama dari akal-akal mereka. Wa aurathahumut tafarruq wal ikhtilaf, sehingga mewariskan kepada mereka perpecahan dan perselisihan. Fa inan naqla war riwayah, sungguhnya penukilan dan riwayat minas thiqat, dari orang-orang yang terpercaya, wal mutkinin, dan kuat hafalannya, mutkin, qalla ma takhtalifu, sangat sedikit berselisih. Agama yang diambil dengan sanad itu sedikit sekali terjadi perselisihan. Wa in ikhtalafat, kalau seandainya berselisih fil lafdhatin, dalam satu lafaz atau dalam satu kata, fadzalika al-ikhtilaf la yadurru fid din, maka perselisihan itu tidak membahayakan agama. Beda-beda dikit tidak membahayakan agama, hanya variasi saja. Wala yabdahu fihi, tidak mencoreng agama.
Wa amal ma'kulat, adapun akal-akal, hasil akal, produk akal, wal khawatir, ya khawatir itu perasaan, bersitan hati, wal ara pendapat-pendapat, faqalla ma tattafiq, maka sedikit sekali bersepakat. Bal bahkan aqlu kulli wahidin, akal setiap orang, au ra'yuhu atau pendapatnya, wa khatiruhu bersitanya, perasaannya, yuri sahibahu menampakkan kepada pemiliknya, ghairu mayarul akhar, selain yang ditampakkan oleh orang lain kepada orang lain. Jadi masing-masing orang pasti punya akal berbeda, punya pikiran berbeda, punya pendapat berbeda, semua orang begitu. Kalau itu jadikan tolak ukur kebenaran, maka agama pasti akan pecah. Agama pasti akan menjadi bahan perselisihan, pertikaian, perdebatan tak pernah habis, karena akal menjadi patokan. Tapi ketika al-haq yang bersumber dari Quran dan Sunnah menjadi patokan, persatuan pasti terjadi. Maka kalau mau bersatu, jangan pakai akal semata. Bersatu harus mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fahada min asbabi thabatihim, inilah dia diantara sebab kekokohan, keteguhan mereka. Anahum la yuqaddimuna aqlan, mereka tidak mendahulukan akal. Aura'yan atau pendapat. Jadi itu tadi perkataan Sam'ani sudah selesai ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi memang tidak akan pernah bisa teguh kecuali dengan apa? Sabat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Tidak mendahulukan akal, pendapat, atau wajdan, bahkan perasaan. Daukon di perasaan. Wajdan ini apa ya? Gila, kegilaan gitu. Pokoknya entah dapat wangsit gitu. Dapat wangsit itu disebut sebagai kebenaran oleh sebagian orang. Kemudian aunahu dzalika, dan yang semisal itu ala kitab rabbihim, daripada kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul ahwa, fa innahum yuqaddimuna hadhil umur, mereka mendahulukan semua perkara ini daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minhum man yuqaddimul aqla, di antara mereka ada yang lebih mendahulukan akal. Wa minhum man yuqaddimur ra'ya, ada yang mendahulukan pikiran, sama ya, pendapat. Wa minhum man yuqaddimu dzauq, ada yang mendahulukan perasaan. Wal wajda, ini juga mirip dengan perasaan. Wa minhum man yuqaddimu al hikayat, ada juga yang lebih mendahulukan kisah-kisah palsu ya. Entah dongeng-dongeng bikinan manusia ya, fiktif, cerita-cerita palsu tapi diyakini. Wal manamat, atau mimpi-mimpi, banyak itu jadi dalil tuh. Kayaknya yakin banget kalau mimpi dapat hadis dari Nabi langsung melalui mimpi, nggak tanggung-tanggung, sekarang langsung ketemu Nabi, bahkan ketemu Allah sudah berani orang mengatakan begitu, langsung ketemu Allah. Ya, kalian ngambil ilmu dari orang-orang yang sudah mati, aku ngambil ilmu dari yang maha hidup. Haddatsani qalbi an rabbi, hatiku bercerita dari Rabbku. Nah, itu udah ada yang begitu, dan itu tidak sedikit ya, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa minhum man yuqaddimu ma tahwahu nafsuhu, ada juga yang lebih mendahulukan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Alama amarahu bihi rabbuhu, daripada yang diperintahkan oleh Rabbnya tabaraka wa taala. Yatafawatuna walikulli wahidin, jadi bertingkat-tingkat, masing-masing di antara mereka memiliki manhaj, memiliki jalan sendiri, metode sendiri, dan thariqah sendiri, dan maslak sendiri ya, madhab sendiri, aliran sendiri. Macam-macam alirannya. Makanya kesesatan tuh banyak aliran. Aliran sempalan tuh banyak. Kebenaran cuma satu. Ahli hadis tuh jalannya cuma satu. Tidak akan berbilang ya. Kemudian apa? Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah faqad salimu, mereka selamat min hadil afati, dari kerusakan-kerusakan ini semuanya. Wa thabatu, mereka teguh di atas kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fakana dzalika sababan aziman, maka itu menjadi sebab yang agung di antara sebab-sebab keteguhan mereka. Wa man akhadha minal manhil al-awwal, siapa yang mengambil dari sumber yang pertama, wal ma'inus safi, dan mata air yang jernih, wajada baqiyatal mawarid kadirah, pasti dia mendapati sumber-sumber yang lain itu kotor. Kalau orang sudah merasakan sumber mata air yang jernih, yang lain akan terasa kotornya. Tapi kalau orang dari lahir cuma ngerti Kali Ciliwung, ya nggak ngerti yang lain lebih jernih. Ya, makanya penting kita belajar mana yang paling jernih.
Mana yang paling sofi di antara akidah-akidah yang ada. Kalau orang nggak belajar tidak akan tahu. Seperti katak dalam kaos kaki ya. Mati lama-lama. Udah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.